Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Sahabat Delima yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, kali ini dengan Renungan Jumat Agung, yang merupakan hari besar umat Kristiani untuk mengingat peristiwa kematian Yesus. Landasan renungan pada Jumat Agung hari ini tertulis dalam surat Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. Demikian bunyinya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Bagi umat Kristiani, peristiwa kematian Yesus tempatnya amat penting. Tidak hanya dalam tradisi gerejawi, tapi terutama dalam ajaran atau pemahaman iman. Di kalangan umat Kristiani secara umum pun telah ditangkap pemahaman dasar yang menghubungkan peristiwa kematian Kristus kepada karya penyelamatan Allah melalui karya penebusan Kristus dengan kematiannya di kayu salib. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Pemahaman dasar umat ini seterusnya dilanjutkan dengan pemaknaan aplikatif sehingga menyapa kehidupan umat sehari-hari. Pada hari yang sakral ini, kita memang boleh menyinggung pemaknaan saksi mata, antara lain dari serdadu kerajaan yang tertegun, dan meyakini bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu bukan orang sembarangan. Pemahamannya itu baru didasarkan kepada pengamatannya karena kematian Yesus terjadi disertai dengan peristiwa alam. Kita dapat mencatat juga beberapa perhatian umat pada masa kini tentang peristiwa itu. Mulai dari misalnya yang menyoroti kengerian dari peristiwa pencambukan sebagaimana ditampilkan oleh film The Passion of Christ, atau ada juga yang mencoba menyoroti peristiwa kematian Yesus sebagai sebuah korban kasus hukum yang anomali. Yang lain lagi, ada pemahaman peristiwa kematian itu dari budaya Asia Barat Daya kuno tentang bentuk-bentuk eksekusi hukuman mati. Ada yang melalui pencambukan, pelemparan batu, dan bahkan telah ada bentuk penghukuman melalui penggantungan di tonggak berbentuk huruf T dan tonggak yang berbentuk silang atau salib seperti yang dikenakan kepada Yesus. Tentunya bagi umat Kristiani pada masa kini, khususnya pada saat kita memperingati Jumat Agung, kita diajak untuk menyoroti dan merefleksikan peristiwa itu dalam terang firman nas kita hari ini. Saya bacakan terutama ayat 8 sampai 10 tadi dikatakan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.
Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Dari ayat-ayat tadi kita mendengar pemaknaan dari peristiwa kematian Yesus dari kacamata fungsi keimaman dalam iman perjanjian lama. Dengan perbandingan fungsi imamat dalam tradisi perjanjian lama, Yesus hadir sebagai imam besar yang benar-benar ambil bagian dalam pergumulan penderitaan manusia. Dia melakukannya dengan penuh ketaatan kepada Allah Bapa. Di sini kita melihat solidaritas Yesus terhadap kemanusiaan dan sekaligus ketaatannya kepada Allah. Dia melakukan sebagai seorang imam besar yang melayani umat yang membutuhkan pengampunan, penebusan, dan pemulihan. Di satu sisi, kita mendapat sosok keteladanan dari peristiwa itu yang ditujukan kepada seluruh umat. Di sisi yang lain, kita merasa terberkati karena kita menyadari bahwa keselamatan adalah semata-mata karya Allah. Keselamatan adalah karya Allah yang bersifat universal. Oleh sebab itu, semua manusia yang merindukan keselamatan terpanggil untuk turut serta dalam karya keselamatan Allah. Seterusnya, bagi yang telah menyambut keselamatan, terpanggil untuk senantiasa menghidupi kehidupan yang senantiasa bersyukur sambil mengikut jejak Yesus untuk tekun dan peka kepada penderitaan sesama. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan, biarlah peringatan Jumat Agung ini memperdalam rasa syukur kita, mengasah hidup spiritual kita, memberikan damai sejati, sukacita, dan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua. Amin.